Kita nggak boleh live tapi live loh. Ceritanya. Bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Kepala BNPB dan Kapolda Jawa Timur, Presiden Jokowi mendatangi salah satu posko pengungsian, yakni di lapangan Sumberwulu. Di posko pengungsian, Presiden ingin memastikan secara langsung fasilitas dan kebutuhan para pengungsi. Di sela kunjungan memantau kondisi dan korban erupsi Semeru, Presiden juga menyempatkan diri membagikan paket sembako pada warga yang berada di sepanjang perjalanan. Jokowi juga mengunjungi jembatan Geladak Perak yang putus akibat aliran awan panas saat erupsi Semeru. Dari Lumajang, Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo mengatakan seluruh kekuatan yang dimiliki pemerintah telah dikerahkan untuk mencari korban yang masih hilang akibat erupsi Semeru. Presiden juga memastikan pengungsi sudah tertangani dengan baik. Pertama-tama atas nama pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya korban akibat letusan Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Pagi hari ini saya datang ke lokasi untuk memastikan bahwa seluruh kekuatan yang kita miliki sudah berada di lapangan untuk pencarian korban yang masih ada, kemudian juga evakuasi, juga dan juga ini kita lihat untuk rencana perbaikan infrastruktur yang rusak akibat letusan Gunung Semeru ini. Kemudian tadi di lokasi pengungsi saya juga ingin memastikan bahwa dengan pengungsi juga tertangani dengan baik, baik yang berkaitan dengan konsumsi, kesehatan, kemudian air bersih. Saya kira kondisinya. Pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran APBN untuk membantu korban bencana erupsi Gunung Semeru. Anggaran APBN 2021 untuk alokasi bencana masih tersisa 1 triliun rupiah. Kami memang mendapatkan satu tambahan tugas lagi untuk Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menginstruksikan jajarannya untuk merinci kebutuhan di lokasi bencana. Pemerintah pusat melalui Ditjen Perimbangan Daerah juga telah berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Lumajang untuk mengecek anggaran APBD daerah untuk bencana. Berdasarkan data APBN 2021, menganggarkan dana untuk bencana sejumlah 3,7 triliun rupiah. Alokasi dana dapat diperuntukkan untuk penyelamatan dan evakuasi, rehabilitasi rumah korban, dan lainnya. APBN kita selalu ada cadangan untuk bencana. Yang selama ini kita cadangkan di dalam cadangan bendera umum negara. Dan caranya adalah di-trigger kalau ada bencana, maka BNPB kalau itu adalah bencananya nasional yang akan turun ke bawah, dan untuk bantuan sosial dilakukan oleh Kementerian Sosial. Nah, itu anggarannya akan langsung disampaikan dari Badan Penanggulangan Bencana Nasional dan juga Kementerian Sosial. Itu akan dihitung. Kalau bencananya tergantung dari bencananya, dalam hal ini nanti apakah akan diberikan langsung kepada perseorangan, ataukah kalau seperti gempa bumi ini biasanya ada tunjangan untuk membantu rumah yang rusak. Jadi untuk yang ini saya sudah sampaikan kepada seluruh jajaran Kementerian Keuangan agar segera bersama-sama dengan nanti BNPB dan juga Kementerian Sosial kebutuhan untuk membantu.
Yang kedua, saya juga sudah cek kepada Bapak Dirjen saya untuk perimbangan keuangan kondisi dari APBD di Lumajang. Karena pemerintah daerah juga punya anggaran kan, yang kita juga sudah transfer. Apakah mereka memiliki dana juga? Dan kita cek masih ada anggaran walaupun ini sudah menjelang tutup tahun. Warga Dusun Umbulan trauma merasakan erupsi Gunung Semeru 2 kali sepanjang 2021. Warga berharap janji Presiden untuk relokasi segera terwujud. Sulaiman, warga RT 10 Dusun Umbulan Pranojiwo, Kabupaten Lumajang, hanya bisa menatap rumah dan sawahnya yang rusak diterjang lahar dingin dan tertutup abu vulkanik erupsi Gunung Semeru. Sulaiman bersama lebih 90 keluarga lainnya kini kehilangan tempat tinggal. Bahkan lahan pertanian sebagai mata pencaharian juga rusak. Ya sudah jadi hamparan pasir material seperti ini, Pak. Mana sawahnya, Pak? Di sekitaran sini, Pak. Semua RT 10 mayoritas mempunyai lahan di sini, Pak. Kalau di sebelah sana yang masih biru itu jarang yang punya, Pak, untuk RT 10. Pak, ini berarti di belakang ini bukan aliran tapi sawah ya, Pak ya? Sawah, Pak. Semuanya? Sawah. Tanaman apa aja, Pak? Tanaman padi, cabai, palawija semua lah, Pak. Di sana, Pak, yang ada. Ini bukanlah pertama kali warga Dusun Umbulan harus mengungsi akibat erupsi Semeru. Akhir tahun 2020 dan pertengahan Januari 2021, erupsi Gunung Semeru juga memaksa warga meninggalkan rumah mereka. Kini relokasi menjadi impian warga untuk terhindar dari bahaya. Kalau saya sendiri maunya mau di tempat lain, Pak. Maunya di tempat lain. Trauma ya, Pak ya? Iya, sudah beberapa kali kami, sudah 1 tahun sudah kena 2 kali ngungsi begini terus, Pak. Dan kasihan anak-anak kita, Pak. Trauma terus, Pak. Gitu. Sementara Presiden Joko Widodo yang meninjau langsung daerah terdampak letusan Gunung Semeru di Lumajang berjanji akan putuskan segera tempat relokasi bagi warga yang terdampak letusan Semeru. Selain rencana relokasi, perbaikan infrastruktur akan dikejar setelah proses evakuasi selesai dan aktivitas Gunung Semeru telah mereda. Dari Lumajang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini di Posko Bantuan Desa Sumbersari, Lumajang, Jawa Timur, kita bergabung dengan Denny Irwansyah. Selamat malam, Denny. Bagaimana kondisi warga di sana saat ini? Selamat malam, warga di malam hari di Desa Sumbersari, Supitura, warga sudah di pengungsian. 4 titik pengungsian berada di Supitura ini. Mereka warga-warga di Umbulan dan Sumbersari sudah di sana. Kondisi cuaca tadi panas, sore dan cerah, dan malam ini hujan. Demikian, Nisa. Ya, ketika hujan, apakah ada solusi bagi para pengungsi ini agar tidak kedinginan? Apakah ada bantuan begitu dari warga lainnya? Baik, bantuan logistik maupun bahan pokok sudah banyak berdatangan, dan kebutuhan warga satu persatu sudah mulai terpenuhi. Mulai kasur tempat, selimut sudah mulai ada. Ya, Denny, berbicara mengenai janji Jokowi untuk relokasi, bagaimana tanggapan warga di sana? Baik, saya mewawancarai warga yang pasca rencana relokasi. Warga menyambut baik relokasi. Itu memang diinginkan oleh warga, mengingat 1 tahun ini kita sudah mengalami 2 kali menjadi korban erupsi dan terpaksa mengungsi serta kehilangan harta benda serta kawan mereka. Denny, apakah ada permintaan khusus dari warga untuk relokasi nantinya? Baik, warga menyambut baik dan ingin
dipindah ke tempat yang aman, tidak bermasalahkan, tapi warga tetap berharap agar berada di kecamatan yang sama, yaitu Kecamatan Jiwo, mereka punya lahan harus dikerjakan. Demikian menurut warga. Apakah ada alasan mengapa warga sangat ingin relokasi berada di satu kecamatan yang sama? Ya, itu tadi, karena mereka punya pertanian yang mereka garap lagi, menurut mereka itu. Karena di sini material masyarakat ada mayoritas petani dan peternak. Demikian. Baik, Denny, dari informasi yang Anda kumpulkan, apakah masih ada warga yang terisolir dan belum mengungsi? Hingga saat ini, dan tadi kami ke lokasi, tidak ada warga yang berada di rumahnya. Selain rumah dan terdampak, warga juga memilih mengungsi karena di sana masih gelap, terutama di tempat Sumbersari. Baik, terima kasih Denny Irwansyah melaporkan langsung dari Desa Sumbersari, Lumajang, Jawa Timur. Pemirsa, duka masih menyelimuti warga Desa Sumbersari, Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Rumah mereka rata tertutup abu letusan Gunung Semeru. Dua keluarga hingga kini juga belum diketahui nasibnya. Selasa pagi cuaca cerah meliputi kawasan Desa Sumbersari, Pronojiwo. Gunung Semeru pun terlihat jelas dan indah. Tetapi 4 hari lalu, erupsi Semeru meluluh lantakan desa yang dilaluinya. Desa Sumbersari menjadi salah satu yang terdampak parah letusan Semeru. Desa yang dahulunya dihuni 90 kepala keluarga ini, kini nyaris menjadi kampung mati. Tidak ada lagi kehidupan. Seluruh rumah dan lahan persawahan rata tertutup pasir, batu, dan debu muntahan Semeru. Sutama dan anaknya Fatima tak lagi bisa membendung tangis saat melihat rumah mereka rata dengan tanah. Kesedihan semakin bertambah karena besan dan cucunya hingga kini belum diketahui nasibnya. Saya ini cucu, ini rumah cucu, ini rumah anak. Apa Bu? Rumah Maisaro dengan cucu Poniman. Semua sudah ketemu Bu? Ini selamat anaknya, tapi yang cari pasir itu Besan dengan Rohman, Mardi dengan Rohman itu belum ketemu, belum diketahui di mana. Bu, ini sebelumnya rumah-rumah di sini nih Bu? Ya ini rumah, bukan rumah jelek, rumah cantik. Ya Allah. Besan Sutama, Sumardi yang berusia 60 tahun dan cucunya Abdul Rohman 23 tahun sedang menambang pasir di Desa Sumbersari, Pronojiwo saat Semeru erupsi. Harapan pun digantungkan pada tim SAR untuk bisa menemukan keduanya apapun kondisinya. Dari Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan hewan ternak milik warga di Lumajang, Jawa Timur mati akibat erupsi Gunung Semeru. Abu vulkanik juga membuat warga kesulitan mendapat pakan ternak. Pemerintah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur mencatat sebanyak 138 ekor kambing dan 23 ekor sapi mati akibat guguran awan Gunung Semeru. Sementara hewan ternak warga yang selamat kesulitan mendapat pakan yang layak. Rumput yang ada tidak bisa dikonsumsi karena diselimuti debu tebal. Akibatnya warga berebut mengambil bantuan pakan ternak yang dibagikan Ikatan Dokter Hewan. 2 truk rumput gajah sebagai pakan sapi langsung diambil warga. Wah, ya enggak enak Mas. Kurang bagus. Kurang bagus. Iya, kemarin itu sapinya enggak kena makan. Kualitas rumputnya ya Pak ya? Enggak bagus. Enggak bagus iya, karena kena debu. Warga langsung membawa pulang rumput sumbangan dan langsung diberikan kepada hewan ternak mereka yang sulit mendapatkan pakan layak sejak erupsi Sabtu lalu. Sejak erupsi Sabtu lalu. Kemarin nggak bisa cari rumput. Nggak bisa cari rumput. Iya, kemarin bisa tapi itu banyak debunya. Jadi harus dibersihkan dulu. Harus dicuci. Nggak bagus juga ya buat sapi. Bagus buat sapi juga. Nggak begitu mau dia. Terus ini tadi rumputnya dapat dari mana Mas?
dari sini bantuan. Pasokan bantuan ternak akan terus berlangsung selama warga masih kesulitan mendapatkan rumput yang layak akibat hujan abu vulkanik. Dari Lumajang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, video sebuah helikopter yang mendarat di lapangan dekat permukiman warga di Lumajang, Jawa Timur viral di media sosial. Angin kencang dari helikopter merusak sejumlah bangunan warga. Helikopter berjenis Super Puma ini mendarat di sebuah lapangan dekat permukiman warga di Pronojiwo, Lumajang. Akibatnya, angin kencang menerjang sejumlah bangunan di sekitarnya dan membuat warga panik. Diduga helikopter ini membawa pejabat yang akan meninjau lokasi terdampak erupsi Semeru. Pemirsa, selain Semeru, Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta juga mengalami erupsi. 3 kali semburan awan panas dan lava pijar terpantau petugas BPPTKG. Status Gunung Merapi semakin meningkat. Berdasarkan pantauan BPPTKG Yogyakarta, Gunung Merapi menyuburkan 3 kali awan panas dan lava pijar. Dimulai pukul 16.09, 16.44, dan 17.24 dan berlangsung selama 160 detik. Selain awan panas, Gunung Merapi juga mengeluarkan 9 kali lava pijar dengan jarak luncur sejauh 1.800 meter mengarah ke barat daya. Meski demikian, petugas masih mempertahankan status Gunung Merapi pada level 3 atau siaga. Petugas mengimbau warga agar tidak beraktivitas di sekitar lereng Merapi pada radius 5 km dari atas puncak. Selain ancaman awan panas dan lava pijar, warga juga diminta waspada potensi banjir lahar dingin di hulu sungai yang terjadi pada saat hujan deras tepat di atas puncak. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Hujan deras yang mengguyur wilayah Makassar membuat ratusan rumah warga di 8 kecamatan terendam banjir. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi.